Kemarin sampai mana ya? 2 kali pertemuan libur ya. Sampai mana? Bismillah. Hah? Kemarin belum kita. Benar. Kemarin apa Bismillah? Kan bisa taruh Bismillah. Ya. Untuk punya kamu kan kitabnya ada harokatnya. Jadi nanti kalau saya bacanya salah, keliru, tolong diingatkan ya. Soalnya saya bacanya pakai kitab nggak ada harokatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah kan ya. Alhamdulillah sekabehane puji pampat lillahi tetep kagungane Allah Rabbil alamin kang mangirani wong alam kabeh. Wa sallallahu alaihi paring rahmat ta'zim. Wa sallallahu puji paring rahmat ta'zim Allah sapa Gusti Allah ala sayyidina ing atase bendara kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi an-nabi kang dadi nabi wa alihi lan keluargane nabi al-tahirina kang suci kabeh wa sahabatihi lan pira-pira sahabat Nabi ajma'ina ya sakabehane. Di dalam memulai setiap kegiatan, setiap aktivitas itu dianjurkan untuk membaca basmalah ya. Membaca basmalah. Kemudian hamdalah. Ya. Tujuannya untuk apa? Mengisbatkan, mengidhofahkan, menyandarkan semua aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya setiap aktivitas yang kita laksanakan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan. Setiap sesuatu, apalagi aktivitas kita, kalau kita sandarkan kepada Allah Ta'ala, kita mulai dengan menyebut nama Allah Ta'ala, pasti akan mendapatkan keberkahan. Ujungnya sama. Saya biar enggak menolak terus. Nah, ya. Sandi, udah sana Sandi. Misalnya apa coba? Makan baca bismillah. Baca bismillah kan? Masak. Nah,
Allahumma barik lana fima razaqtana. Ini pelajaran sepele ya, remeh pelajaran TK, bahkan PAUD sudah diajarkan. Tapi karena kita menilainya itu pelajaran paling dasar, sering kali kita remehkan. Ya, kalau sudah di depan makanan, seringnya lupa. Ya, pokoknya panganan enak, apa botok, apa ayam, orang kesuwen, jelem, bismillah nyeri, kan ya. Semua aktivitas itu harus dimulai, harus disandarkan kepada Allah Ta'ala. Seringan apapun, semudah apapun, atau sesepele apapun harus disandarkan kepada Allah Ta'ala. Apalagi dengan jalan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi urusan makan, supaya apa? Nasi yang masuk ke tubuh kita dikawal. Ya, nasinya atau makanan yang masuk ke tubuh kita di bahasanya Jawa itu diliputi apa ya? Yo, terus mudahnya dikawal oleh kalimat Allah. Kalau kalimat Allah sampai masuk ke tubuh kita, ya pasti barokah. Menjadi tenaganya berkah. Menjadi pandangannya berkah. Menjadi ucapannya berkah. Menjadi pendengarannya berkah. Aktivitas gerak tubuh kita akan senantiasa berkah. Minum juga seperti itu, apalagi kalau minumnya mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Minumnya mengikuti sunnah Kanjeng Nabi, bukan kayak minum yang kawannya. Ambil botol, buka, gluk. Ya, gitu ya. Tidak seperti itu. Kalau mau ambil sunnahnya saya contohkan. Sebelum memulai minum, baca bismillah. Mau lengkap boleh, tidak lengkap juga tidak apa-apa. Yang penting menyebut nama bismillah. Cukup 1 kali. Selesai, alhamdulillah. 3 kali. Ya. Masuk, bismillah, masuk, selesai, alhamdulillah. Diulangi sampai 3 kali. Jangan langsung habis kalau bisa. Faedahnya apa? Selama air yang tadi kita bacakan bismillah dan alhamdulillah berada di tubuh kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga tubuh kita untuk tidak melakukan maksiat. Coba selama air itu ada di dalam tubuh kita, Allah akan menjaga tubuh kita dari melakukan maksiat. Sedangkan kita dalam sehari semalam minum berapa kali? Kebutuhan kita minum berapa kali? Banyak kan? Nah, kalau sering minum kayak itu, mendasarkan itu, insya Allah aktivitas yang kita laksanakan akan senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala dari melakukan maksiat. Tulis itu, terang-terang itu tulis, ya. Kalau lusannya kain Allah Ta'ala dan Nabihi wa bi'ulumi fitarni amin. Apalagi mau keluar rumah, mau bepergian, ya. Itu juga aktivitas yang harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
tahu apa yang akan terjadi di perjalanan kita. Kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita. Ya, rasanya apa doanya? Keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. 3 kalimat ini ketika keluar rumah dijaga, mau diamalkan, insya Allah perjalanannya berkah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya apa? 1. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai aktivitas hari ini mau keluar rumah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakkaltu, semua apa yang akan saya lakukan hari ini saya serahkan semua urusan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakkaltu 'alallah. Ya. Ditutup la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih Bang? Kali-kali kalau berangkat kuliah, berangkat sekolah, keluar dari ruangan dari pondok sini gimana baca ya? Naik motor, starter motor baca bismillah enggak? Ya. Yang sepele-sepele ini kita mulai aktivitasnya dari diri kita sendiri. Kita mulai dari yang sepele-sepele. Ya, mau pengen berkah ora berlakoni lalu. Kan? Apalagi kita biasa ngaji seperti ini, mendengar seperti ini, kok tidak bisa melaksanakan semua. Santri itu harus jadi penggerak, minimal penggerak bagi diri sendiri. Setelah diri sendiri kita bisa mengamalkan, baru ditularkan, disampaikan kepada yang lain. Alam Rasulullah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Setelah baca bismillah, baca sholawat, baca alhamdulillah, terus membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Dalam sehari semalam berapa kali kita membicarakan orang lain? Berapa kali kita membicarakan orang lain? Sebagaimana kita membicarakan orang lain, kita pun pasti akan membicarakan orang lain. Betul ya? Itu sebab akibat. Kalau kita sering membicarakan orang lain, kita pasti akan membicarakan orang lain. Kalau kita membicarakan orang lain, membicarakan yang baik-baik, imbasnya dampaknya kita juga akan dibicarakan yang baik-baik sama orang lain. Sebaliknya, kalau kita membicarakan yang buruk-buruk tentang orang lain, kita pun akan mendapatkan dampaknya dibicarakan oleh orang lain tentang hal-hal buruk kita. Paham ya? Saya tanya, dalam 1 kali 24 jam berapa kali membicarakan orang lain? Hah? Nggak terhitung ya? Nah, ada satu tips dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadisnya ada. Ya. Kalau tidak salah, Sahih Bukhari ada. Kalau dikasih kartunya itu kitab Nasul Kitab lalu bab terakhir. Hadisnya saya berikan secara murah saja. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari membicarakan orang lain dan dibicarakan orang lain,
kalau ingin tidak digunjing orang lain dan menggunjing orang lain, setiap bangun dari duduk dan setiap mau duduk membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Ya. Ketika mau duduk dan bangun dari duduk membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Insya Allah orang mulut lesannya orang lain akan dijaga oleh malaikat dari menggunjing kita. Mulut kita juga akan dijaga oleh malaikat dari menggunjing orang lain. Paham? Asik berat. Ternyata ada semacam itu. Tipsnya ada. Karena memang kenyataannya kebutuhan kita di dalam melihat dan berbicara itu lebih banyak kebutuhan kita di dalam berbicara. Paham enggak? Anda ngambil korak, percaya enggak apa yang saya sampaikan? Contoh misalkan aja, contoh ya, orang lihat TV, apalagi sing delok bel pertandingan timnas Indonesia sama kemarin apa? Guinea. Papua Gini. Kalau sudah nonton ya nonton aja, mulutnya nggak usah komentar. Dari sekian banyak penonton, yang diam saja menonton sama yang komentar banyak yang mana? Nah, kebutuhan kita di dalam melihat dengan berbicara terbukti lebih banyak kebutuhan kita di dalam berbicara. Maka Kanjeng Nabi menstop. Dihubungkan dengan kesabaran juga ada. Maka ayyuminu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Paham ya? Karena Kanjeng Nabi tidak memerintahkan untuk tidak berbicara, justru berbicara. Bicaralah, tapi bicara yang baik. Kalau memang sudah tidak bisa bicara yang baik, lebih baik. Paham ya? Berbicara tidak ada larangan, terserah mau bicara terserah. Tapi bicaralah yang baik-baik. Kalau sudah tidak bisa berbicara yang baik, menengok, diamlah. Paham ya? Jadi gimana? Setiap mau duduk dan bangun atau berdiri dan duduk membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Qala ngendika Al-Qadhi sapa wong kang dadi hakim. Al-Qadhi sapa hakim, hakim agama. Dulu kalau orang sudah punya gelar Al-Qadhi, ya, Masya Allah, berarti ilmunya sudah dalam, sudah menguasai ilmu syariat secara mendalam, karena ilmu fikih. Karena Al-Qadhi itu sebuah jabatan atau gelar yang sangat prestisius, karena yang menentukan dan yang memutuskan serta menetapkan hukum-hukum syariat. Abu Syuja'in sapa Imam Abu Syuja'. Abu Syuja' ini nama apa? Nama apa Abu Syuja'? Hah? Nama apa? Nama kunyah. Jurumiyahnya apa? Adanya jurumiyah. Mereka ini siapa lihat mereka.
Gar ya wis. Setiap kata-kata yang dimulai dengan abun atau umun atau akun itu namanya alam kunyah. Ya. Kalau gelar beda lagi, lakop gelar. Nah, ya. Seperti misalkan Khalid bin Walid, lakopnya Saifullah, pedang Allah. Ya. Saifullah apa Asadullah? Asadullah ya. Saifullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya siapa Bu Suja itu? Ahmadu binul Husaini. Ahmadu ya. Kenapa dibaca Ahmadu? Ayo, kenapa dibaca Ahmadu kok bukan Ahmadun? Isim ghairun yang mencegah kemunsarifannya apa? Hah? Alam sama makan. Yang makan siapa? Yang mencegah kalimat Ahmadu kan al-isim ghairun munsharif. Lah yang mencegah kemunsarifannya apa? Wazan fi'il sama alam. Itu harus dipahami. Umaru itu isim ghairun munsharif. Yang mencegah kemunsarifannya apa? Umaru. Tidak ada kalimat bahasa Arab Umarun, Umaru. Kalau mau dimunsharifkan bisa, tapi harus ditambahi wawu. Amrun ya. Amr bin As. Tapi kalau ain mim ra tanpa dawu bacanya Umaru, tidak ada Umarun, Umarun kemarin tidak ada Umaru. Yang mencegah kemunsarifannya apa? Isim malam sama ada. Udul. Itu dipelajari ya. Sedikit-sedikit kok kan. Contoh lagi ya Pak. Tambah lagi contoh coba. Santi apa Santi? Isim ghairun munsharif. Asya'a alif jim ya alif hamzah asya'a ya kan tidak ada kan asya'in asya'an tidak ada kan asya'a ala salasati asya'a tidak ada ala salasati asya'in ala salasati asya'a asya'a isim ghairun munsharif yang mencegah kemunsarifannya apa? Karena kalau tidak bisa terus buat PR nanti di depan. Aja ya. Apa nanti yang mencegah kemunsarifannya? Nah, iya. Namanya siapa sih saya lupa ini. Khairul asri mana? Nah, di mana? Afdal. Di mana apa? Amin. Belum tahu. Kelas 2 lo ini. Nah, ya. Arba'in Nawawi. Mana Baim? Nazir. Mana? Mas ya. Sesat.
Ulang. Farhan. Mana? Belum tahu. Waduh. Oke. Mai Kasandi. Gimon. Hah? Mau jangan tol ya apa? Enggak nemu. Hilang nanti nemu. Diono. Gimana? Duh. So Hermansa. Orangnya ada enggak? Ada. Kenapa enggak pernah masuk? Memang kamu mati nih. Jangan ikut mati. Java. Santri laju. Oh laju. Aduh. Manis buat PR. Mana sudahnya? Tahu ya Asia ya? Asia A itu adalah isim ghairul. Ini walaupun kita oke, aku tetap masukkan ya. Asia A kalimat isim ghairul munsharif yang mencegah kemunsarifannya apa? Nah, depan saya tanya satu-satu. Harus bisa dijawab. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu rupane Ahmad Ibnu. Kenapa dibaca Ibnu? Kenapa Ahmadu Ibnu? Sebab menjadi sifat dari apa? Ahmad. Lah Ahmadu itu posisinya menjadi apa? Badal dari Suja. Oke lah. Ada badal berarti ada mudal minhunya kan? Mudal minhunya apa? I'rabnya apa? Rafa jadi apa? Tandanya Rafa apa? Dhamma. Ahmadu bnu Husainin Ahmadu bnu Husaini. Nah ini baru jer ya. Sebab menjadi mudhof ilaih. Ahmadu bnu Husaini bni. Lanjutnya apa? Ahmad. Al-Asfihani kan bangsa Asfihan, kan bangsa tanah Asfihan, negara Asfihan. Asfihan itu kalau nggak salah sekarang di daerah Uzbekistan ya, Pakistan ya. Radhiya muka-muka ngridhoni, atau bahasa yang lain radhiya muka-muka ngedohake bendu. Radhiya muka-muka ngedohake bendu. Allah sapa Gusti Allah Ta'ala maha luhur Allah anhu saking Abu Suja ngendikane terus pundi bagaimana sa'alani nyuwun ing ingsun jaluk ing ingsun ba'dul asdiqai sapa sebagiane pira-pira kanca ingsun. Sebagian teman-temanku ada yang meminta kepada saya. Hafizahum muka-muka ngreksa ing ba'dul asdiqa. Hafizahum muka-muka ngreksa ing ba'dul asdiqa. Allah Ta'ala sallallahu Ta'ala
Allahumma muga-muga ngrasa ing ambatul asdika Allah Ta'ala subhanahu ta'ala. Mereka meminta apa? An-akmala yen to gawe sapa ingsun. An-akmala yen to gawe sapa ingsun. Saya artikan gawe. Muhtasaron ringkasan. Muhtasaron ringkasan. Aihwa maqala lafdhu wa kasra ma'na. Muhtasar itu apa? Sesuatu yang sedikit lafalnya, sedikit kalimatnya, tapi banyak maknanya. Kalimat yang ringkas, namanya ringkas. Sesuatu yang ringkas itu sesuatu yang sedikit lafalnya, sedikit kalimatnya, tetapi maknanya, artinya penjabarannya luas. Makanya kitab Matan Takrib ini walaupun kalimatnya ringkas, tapi secara sederhana sudah bisa dipahami. Tapi walaupun begitu, walaupun sudah bisa dipahami, masih dibutuhkan lagi penjelasan. Ternyata di kalimat-kalimat Matan Takrib ini tersimpan ilmu-ilmu yang perlu dijelaskan, perlu diluaskan, walaupun kalimatnya ringkas dan sudah bisa dipahami. Makanya ada syaratnya, Matan Takrib disyarat dengan Fathul Qarib disyarat lagi, syarahnya disyarat lagi, syarahnya disyarat lagi. Padahal kembalinya ke Matan Takrib. Fil fikhi ing dalam ilmu fikih. Mukhtasar atau kitab kecil ringkasan di dalam ilmu fikih. Ala madhabil Imam Syafi'i miturut ing atase madhabe Imam Syafi'i. Rahimahu muga-muga paring rahmat ing Imam Syafi'i. Betul ya? Rahimahu apa rahmatu? Hah? Rahmatu. Nah, itu diingatkan. Rahmatullahi ta'ala utawi rahmati Gusti Allah ta'ala alaihi iku muga tetep ing atase Imam Syafi'i wa ridwanuhu lan ridhone Gusti Allah. Fi ghayatil ikhtisari ing dalem katoke ringkesan. Wa nihayatil ijazi, ini maknanya sama. Wa nihayatil ijazi lan pol-polane ringkesan. Gitu ya. Ini asiknya bahasa Arab itu kayak gitu. Dengan makna yang sama, tapi dengan redaksi yang berbeda. Yukaribu ya? Apa yakrubu? Iya, kerubah. Hah? Iya, kerubah. Ada lamnya? Dalamnya? Yang kamu ada? Ada lamnya semua? Punya aku udah ada? Di sini banyak. Yang tidak ada, yang kita apa? Banyak kita kecil ada lamnya semua. Oke. Layak rubah. Kalau makna aslinya layak
yakruba itu supaya jadi parek. Yakruba supaya jadi parek. Kalau situ apa artinya? Nanti Kan gampang. gampang. Bisa. Kalau makna letter kalimatnya yakruba supaya jadi parek. Hari Senin gampang. Gampang. Supaya jadi parek, supaya jadi gampang. Alal muta'allimi ing atase wong kang ngaji. Alal muta'allimi ing atase wong kang ngaji. Apa sing dadi gampang, apa sing dadi parek pemahamane, darsuhu apa belajar apa tadi ikhtisar atau mukhtasar. Waya sula, betul. Waya sula lan tegese dadi gampang. Alal muhtadi ngatasi wong kang ngawiti belajar. Alal muhtadi ngatasi wong kang ngawiti belajar apa? Hifdzuhu ngapalake ikhtisar, ngapalake mukhtasar. Supaya gampang, makanya nanti kalau sudah ngasih takrib, malam takrib, karena kalimat-kalimatnya itu ringkas, besok dihafalkan. Ya. Lanjut. Wa an aktsurolan ngakake ya to ngakake sapa ingsun. Katsiro napa aksuro? Aksiro. Afala yuk. Uksiro kan? Wa an uksiro yen to ngakake sapa ingsun fi dalam mukhtasar. Wa an uksiro yen to ngakake sapa ingsun fi dalam mukhtasar. Takesi mati saking pira-pira bagian-bagian hukum. Takesi mati saking pira-pira pembagiane hukum. Terusnya apa? Wa hasril khisali gitu. Wa hasril khisali lan melanggeri tahu ya, kamu apa Sandi artinya? Warnane masalah. Apa? Pira-pira warnane masalah. Wa hasril khisalilan pelanggerane pira-pira khisal tingkah pira-pira masalah. Pira-pira tingkah. Fa'ajab tuhu mongkon jawabi to nyembadani sapa ingsun ing ba'dul asdiqa. Fa'ajab tuhu mongkon nyembadani jawabi mengabulkan sapa ingsun ing ba'dul asdiqa ila dalika marang mengkono-mengkono an a'mala mukhtasaran an a'mala ila dalika marang mengkono anak malah taliban krana murid krana mencari taliban krana mencari murid muprih lisarabi marang ganjaran ragiban krana demen cinta ilallahi marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fit taufiqin dalam oleh pitulung. Lis sawabi marang perkara kang bener. Anahu setune Gusti Allah. Anahu apa inahu? Inahu. Kenapa inahu? Kenapa dibaca inahu? Sebab inahu sama inahu itu walaupun maknanya sama, tapi penempatannya berbeda.
Kenapa dibaca innahu? Hah? Di awal kalimat. Awal kalimat atau kalau anahu Yang masuk kalimat. hah? Di tengah. Tengah kalimat atau belum tuntas kan? Innahu awal kalimat atau oh joso tak gue PR maneh iki. Ya. Innahu setuhune Gusti Allah. Mana nih? Alama ing atase perkara ya sya'u kang ngersakake sapa Allah qadirun iku zat kang maha kuwasa wa bi ibadihi lan kelawan para kawulane Allah latifun iku zat kang welas khabirun tur zat kang waspada ningali waspada wabi badilan kelawan para kawulane Gusti Allah latifun iku zat kang welas khabirun tur zat kang waspada. Kita buta haroti nggih bisa diwaca silakan. Kita butuh haroti utawi iki iku kitab kang nerangake sesuci. Kita butuh haroti utawi iki kitab iku kitab kang nerangake pira-pira hukume sesuci. Jam berapa ini? Hah? 9 menit. Sudah sampai belum? Hah? Selesai belum? Sudah bosan belum? 2 kali pertemuan loh kita nggak ketemu. Harusnya dirapel nih. Kalau 2 kali pertemuan tambahin 1 3 kali berarti 3 kali 1 jam 3. Selesai pada kitabnya. Ya. Kita butuh haroti utawi iki kitab iku kitab kang nerangake pira-pira hukume sesuci. Ini kitab atau bab yang menerangkan hukum-hukumnya bersuci. Wallahu a'lam.